Selamat pagi semuanya. Pagi Shalom. dan Senang sekali boleh menyapa sahabat-sahabat doa. Sungguh sangat saya terberkati setiap pagi mengikuti acara doa. Saya merasakan bagaimana kasih Tuhan itu menjadi bagian kami, bagian kita semuanya. Saudara, saya masih tetap dalam topik berjalan bersama Yesus. Dan saya mau membagikan kepada kita semua pengalaman-pengalaman yang indah ketika saya dalam pelayanan berjalan bersama Yesus. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk memberikan motivasi kepada kita apa yang patut dan apa yang tidak patut kita kerjakan. 11 tahun saya, atau kurang lebih ya begitu, 11 tahun saya melayani di Taman Harapan. Saya senang sekali ada di sini, ada Tingkos, ada Jenet, ada Dian, ada juga Ibu Ritonga, dan barangkali ada yang lain-lainnya. Saya sangat terberkati ketika saya mengembalakan Jemaat Taman Harapan, oleh karena pada saat saya menjadi gembala di Taman Harapan, anak-anak muda itu begitu luar biasa aktifnya. Setiap tahun mereka mengadakan rekomitmen untuk menyerahkan apa yang mereka boleh lakukan sepanjang tahun, atau mereka boleh lakukan untuk melayani Tuhan pada tahun yang berjalan. Jadi setiap tahun mereka memilih satu daerah berdasarkan bukan kemauan sendiri, tapi menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, daerah mana yang kami akan kunjungi dan layani. Dan itu didoakan dengan bersungguh-sungguh. Setiap anak muda berkonsentrasi dalam rekomitmen untuk memilih daerah mana yang mereka akan layani. Pada sekitar tahun 2011 atau 2012, kami melayani di pedalaman Sulawesi Tengah. Ini sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Karena ini memberikan suatu dorongan bagi anak-anak muda bagaimana melayani di daerah pedalaman. Dari Jakarta kami berangkat ke Poso, dari Jakarta kami berangkat ke Palu, dan kemudian dengan membawa barang-barang obat-obatan, baju layak pakai, dan lain-lain, kami tiba di sana dan kemudian disambut oleh pimpinan daerah di sana, dan kemudian kami melanjutkan perjalanan dari Palu menuju Kasih Allah. Ada yang mendengar Kasih Allah? Apakah Dian waktu itu sudah ikut atau sudah pulang ke Bitung ya? Tapi Kasih Allah ini betul-betul suatu daerah yang terpencil. Menurut apa yang kami temui di sana, mereka adalah baru-baru saja oleh program pemerintah dimukimkan. Jadi dari pedalaman kemudian dimukimkan di Kasih Allah. Sudah tahu bahwa dari Palu kami berangkat kurang lebih 6 jam dalam perjalanan Trans Sulawesi. Kami tiba di, kalau tidak salah, Ampana, dan kemudian dari sana kami harus naik truk Basarnas dan truk dari Brimob untuk menuju ke Kasih Allah. Ada kurang lebih 3 atau 4 jam perjalanan, memotong sungai, nah ada jembatan, saudara. Jadi jalan yang seadanya, dan saya baru tahu kenapa harus ada Basarnas. Oh, rupanya karena daerah itu masih, waktu itu masih merupakan daerah konflik. Dan itu sebabnya maka kami dikawal dalam perjalanan. Dan sudah tahu pada waktu kami tiba di tepi sungai, namanya Sungai Bongka. Jadi dari sungai itu, dari tepi sungai itu kami harus naik perahu yang nggak ada sema-sema. Orang Manado tahu sema-sema, nggak ada penopang di kiri kanan. Jadi kami naik perahu menyusur sungai. Jadi kami melawan sungai. Jadi sungai mengalir, kami lawan itu dengan menyusur sungai. Ada kurang lebih 2 jam kami naik perahu menyusur Sungai Bongka, dan kami tiba di tempat di tepi sungai,
yang kami harus jalan kaki lagi untuk naik gunung kurang lebih 1 jam, baru kami tiba di desa Kasih Allah. Sudah tahu, perjalanan menyusur sungai itu mengerikan. Bagi saya itu sangat mengerikan. Karena sungai itu kita tidak tahu dalamnya. Bahkan ada sungai yang ada suatu tempat yang sangat panjang, kiri kanannya adalah tebing, tebing. Dan kemudian di dalam airnya itu kurang lebih kami tidak bisa prediksi. Tukang perahu bilang, udah kami tidak tahu berapa meter dalamnya. Dan sudah tahu ini sangat mengesankan. Karena saya lihat anak-anak muda yang kurang lebih waktu itu 50 orang, nggak ada ketakutan sama sekali. Malah mereka bernyanyi, bersuka cita. Padahal bagi saya ini adalah perjalanan yang mengandung resiko yang luar biasa. Kami tiba di Kasih Allah. Sudah tahu, pada waktu kami di tepi sungai, mau naik ke Kasih Allah karena harus naik gunung jalan kaki. Banyak orang penduduk Kasih Allah acuh, saudara. Nggak peduli dengan keberadaan kita. Padahal kan kita dari Jakarta. Ya biasanya kan gitulah perasaan kita, oh ada sambutan. Nggak ada, saudara. Saya lihat ada juga kepala desa waktu itu yang ada di tepi sungai itu, tapi cuma say hello. Jadi biasa-biasa saja sambutannya. Saya mulai ada perasaan, ada apa ini? Apakah kita tidak berkenan, kehadiran kita tidak berkenan bagi penduduk di sana? Dan betul, saudara, saya waktu itu ditempatkan untuk nginap di rumah yang sederhana dari kepala desa. Jadi pada waktu kami nginap di kepala desa, saya merasa bahwa itu adalah karena Tuhan yang menempatkan saya di kepala desa itu untuk nginap, tidur. Sudah tahu ya, di rumah yang sederhana itu, sebelum kami tidur malam, saya minta izin kepada kepala desa, kalau boleh kita bikin ibadah. Jadi ibadah malam. Kami beribadah, kami berdoa. Dan begitu juga pagi-pagi sekali, pada waktu kami bangun, kami ajak kepala desa dan ibu dan anak-anaknya yang satu untuk beribadah bersama-sama. Saudara tahu, ini baru kami dengar ketika dia dibaptis. Kesaksian dari kepala desa begini. Luar biasa. Jadi ketika katanya saya berdoa dalam nama Yesus, dan kemudian namanya mengangkat nama Tuhan Yesus dalam doa dan kemudian dalam renungan, maka dia pagi-pagi sudah kami beribadah pagi, dia langsung datangi gereja-gereja, pimpinan-pimpinan gereja. Advent itu bukan ajaran murtad. Advent itu bukan apa namanya itu istilahnya, ya bukan tidak percaya Yesus. Advent itu percaya Yesus. Ada pendeta di rumah saya dan selalu dia renungannya adalah tentang Yesus. Oh, saya bilang luar biasa sekali rupanya ya. Ini Tuhan punya pekerjaan, bukan manusia, bukan saya. Dan kemudian saudara, memang pada hari pertama kami melakukan kegiatan, aktivitas, sedikit orang yang datang. Kami pagi sore-sore kami kerja bakti, kemudian kami membagi-bagi baju bekas, baju layak pakai, dan kemudian kami mengadakan charity cleaning. Sedikit orang yang datang. Rupanya mereka sudah diindoktrinasi. Itu Advent, itu ajaran bidat. Hati-hati. Jadi mereka mengkampanyekan bahwa Advent itu tidak percaya Yesus. Jadi di sana sudah ada gereja-gereja, saudara. Jadi walaupun mereka baru dimukimkan, tapi mereka sudah ada apa namanya? Sudah ada ya agama Kristen, maksud saya. Semuanya Kristen di sana. Ada berapa gereja, ada Pentakosta, ada apa namanya? Gereja Protestan dan segala macam. Dan kemudian sudah ada gereja Advent, tapi tidak bertumbuh, saudara. Ya, sudah ada gereja Advent. Maksud saya sudah ada perkumpulan Advent, tapi tidak bertumbuh. Ada 2-3 keluarga di sana. Nah, saudara, rupanya ini yang menghimpit pekerjaan Tuhan di sana tidak berkembang. Singkat cerita, akhirnya pada waktu KKR malam pertama, walaupun tidak ada yang hadir, saya berbicara tentang Yesus. Saya berbicara, jadi khotbah saya tentang Yesus. Dan kemudian sudah tahu bahwa malam kedua banyak di Bangsal itu dipenuhi oleh masyarakat yang di sana. Mereka baru tahu Advent itu bukan ajaran bidat, tapi percaya kepada Yesus. Dan saudara, pada waktu baptisan, saya terharu sekali karena kepala desa dan ibu kepala desa
dan kemudian ada seorang kepala suku dibaptiskan bersama yang lainnya. Puji Tuhan. Jadi saudara, ini pelajaran yang penting bagi kita, bahwa kalau kita menghadapi hal seperti begitu, jangan pernah surut, jangan pernah kecewa, karena Tuhan sementara bekerja bagi kita. Dan yang paling penting adalah muliakan Tuhan, khotbahkan Yesus, maka Tuhan akan berserta dengan kita. Kutipan roh nubuat saya ingin bacakan pada pagi ini. Lebih dekat orang-orang percaya berjalan dengan Allah, lebih jelas dan berkuasa pula lah mereka menyaksikan kasih penebus dan anugerahnya yang menyelamatkan. Pria dan wanita yang melalui abad-abad penganiayaan dan ujian yang panjang, sebagian besar bersukacita karena hadirat roh dalam kehidupan mereka telah berdiri sebagai tanda-tanda mujizat-mujizat di dalam dunia. Di hadapan malaikat-malaikat dan manusia, mereka telah menyatakan kuasa yang mengubahkan dari kasih penebus. Khotbahkan Kristus, ya. Jangan khotbahkan gereja, jangan khotbahkan diri kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Itulah sebabnya, maka sekali lagi, kalau kita berjalan dengan Allah, jadi orang-orang percaya berjalan dengan Allah, akan ada kuasa bagi kita untuk menyelamatkan, untuk memberitakan kabar selamat. Dan banyak orang boleh mengenal Yesus Kristus melalui perbuatan yang kita lakukan, melalui kepedulian kita kepada mereka, dan akhirnya mereka boleh diselamatkan. Saudara-saudara, ayat yang terakhir saya mau baca. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, jangan takut. Tuhan akan menyertai kita. Apapun masalah yang kita hadapi, baik penyakit maupun masalah rumah tangga, jangan takut. Mari kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan akan berikan jalan keluar kepada kita. Doa dan harapan saya. Amin.